Sword of Coming, episode 90. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Ping'an masih agak curiga terhadap A Liang, tetapi dia harus mengakui bahwa A Liang adalah orang yang sangat menarik. Dia mempunyai seekor keledai yang tidak pernah ditungganginya. Dia terus-menerus bertengkar dengan Li Huai, dan dia bertekad untuk menipu Lin Souyi agar minum alkohol, dengan mengatakan kepadanya bahwa anggur yang enak dan wanita cantik adalah hal terbaik yang ditawarkan dunia ini. Dia juga selalu berjalan berputar-putar di sekitar Chen Ping'an selama sesi meditasi jalan yang dilakukannya, sambil mengatakan kepadanya bahwa jika dia dapat menguasai sepenuhnya teknik tinju ini, maka dia akan menjadi seniman bela diri yang sangat tangguh, yang mampu menghajar siapapun yang dia inginkan. Akan tetapi, ia kemudian mengatakan kepada Chen Ping'an bahwa kekerasan bukanlah jawaban, dan jika Chen Ping'an ingin sukses dalam hidupnya, maka ia harus meniru A Liang dengan menggunakan penampilan dan karismanya untuk membuat orang lain tunduk pada keinginannya. Selain itu, ia juga membanggakan kepada Zhu He tentang betapa hebatnya ilmu pedangnya, dan bahwa setiap kali ia menghunus pedang, bahkan ia sendiri takut pada dirinya sendiri, apalagi pada lawan-lawannya. Zhu He hanya tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban, tetapi Zulu menolak untuk mempercayainya, bersikeras bahwa ia telah menunjukkan kepada mereka kemampuannya dengan pedang bambu miliknya. Dia tidak memintanya memperlihatkan teknik pedang yang mematikan, yang dia minta hanyalah agar dia menebang pohon dengan diameter yang hampir sama dengan mangkuk pada umumnya, dan dia akan mengakui bahwa dia salah tentangnya. Sebagai tanggapan, A Liang mengatakan kepadanya bahwa ini bukan hari yang baik baginya untuk memamerkan teknik pedangnya, dan meskipun dia sudah menjadi pendekar pedang yang sangat ahli sehingga dia bisa menggunakan apa saja sebagai pedang, dia harus berada dalam suasana hati yang tepat untuk memamerkan teknik pedangnya. Lagi pula, apakah pendekar pedang yang kuat benar-benar pendekar pedang yang kuat jika mereka tidak memiliki beberapa keistimewaan yang aneh? Rupanya, ia hanya tertarik memamerkan teknik pedangnya pada hari-hari dengan angin kencang, hujan salju lebat, atau hujan deras. Misalnya, saat hujan lebat, ia akan dapat menunjukkan betapa cepatnya pedangnya sehingga dapat mengiris udara tanpa terkena setetes air hujan pun. Zulu meludah ke tanah dengan jijik, lalu berbalik untuk melarikan diri, dan A Liang sama sekali tidak terganggu oleh hal ini. Sebaliknya, ia hanya menoleh ke Zhu He dan mengatakan bahwa putrinya memiliki kepribadian yang agak buruk. Ia juga berjanji kepada Zhu He bahwa jika tidak ada yang ingin menikahi Zulu karena sifatnya yang buruk, maka ia akan bersedia memberikan Zhu He kehormatan besar untuk menjadi ayah mertuanya. Sejak saat itu, Zhu He tidak lagi mencoba untuk terlibat dalam percakapan dengan A Liang, meninggalkannya minum sendirian dalam suasana hati yang sedikit murung. Kebetulan saja beberapa hari kemudian, saat mereka mendekati sungai Iron Talisman, hujan ringan mulai turun dari langit. Itu bukan badai besar, menurut imajinasi saya, tetapi tetap saja ada hujan. A Liang sedang fokus berjalan sambil menyeret keledainya di belakangnya ketika tiba-tiba, Zulu menghentikannya. Ekspresi bingung muncul di wajahnya, setelah itu dia segera menyadari apa yang diinginkannya, dan dia berkata, "Oh, kamu ingin aku menunjukkan teknik pedangku sekarang karena hujan, kan? Jangan khawatir, aku tidak lupa. Tidak bisakah kamu menatapku seperti kamu sedang melihat seorang penipu? Kau masih terlalu muda, kau tidak mengerti berapa banyak aturan yang harus dipatuhi oleh pendekar pedang ulung sepertiku. Hujan tidak cukup deras, jadi meskipun aku menggunakan sebilah rumput sebagai pedang, aku akan merasa tidak bisa memberikan keadilan pada sebilah rumput itu. Tunggu, yang ingin kukatakan adalah aku tidak akan bisa memberikan keadilan pada teknik pedangku yang luar biasa. Karena itu, kita harus menunggu sehari dengan hujan lebat sebelum aku menunjukkan kepadamu apa yang mampu kulakukan. Jika saatnya tiba, aku jamin bahwa aku akan mampu memutuskan sungai jimat besi, dan aku mungkin tidak akan menerimamu sebagai muridku bahkan jika kau menangis dan memohon padaku." Zhu He segera melangkah masuk dan menyeret putrinya pergi tanpa bersuara. Hujan tidak terlalu deras, jadi mereka dapat melanjutkan perjalanan seperti biasa tanpa penundaan. A Liang membetulkan topi bambu kerucutnya sambil menggelengkan kepala dan mendesah pelan. Berjalan di barisan terdepan dengan keledai putih di belakangnya, dia tampak agak kesepian dan sedih. Yang membuatnya kecewa, 2 hari kemudian, badai besar pun tiba, seolah-olah surga sedang menjawab doa Zulu. Ekspresi kesal muncul di wajah A Liang saat dia berteriak, "Apa yang kalian lihat? Apakah ada bunga yang tumbuh di wajahku? Cepatlah dan berteduh dari hujan. Bagaimana jika baoping kecil kita yang berharga jatuh sakit karena kedinginan? Tidak bisakah kalian bersimpati?
Kalian dapat menyaksikan teknik pedangku kapan saja, tidak bisakah kalian melihat Baoping akan mati kedinginan? Pada akhirnya, semua orang berkumpul di bawah pohon besar untuk berlindung dari hujan, dan mereka semua menatap Liang dengan penuh harap. Li Huai tersenyum palsu sambil menirukan nada bicara ibunya dan berkata, untunglah ini bukan badai petir. Kalau tidak, kamu akan menjadi orang pertama yang tersambar petir. Sulu hanya melihat dengan seringai dingin, dan bahkan Lin Soyi yang biasanya acuh tak acuh dan tidak tertarik pun tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya dengan jijik. Pada titik ini, Suhe sudah sama sekali tidak mau terlibat dalam percakapan dengan Liang, dan dia duduk di bawah pohon sambil mengunyah beberapa ransum kering. Dia telah menyelidiki Liang secara diam-diam pada banyak kesempatan selama perjalanan mereka hingga titik ini, dan dia telah sampai pada kesimpulan bahwa bahkan jika Liang benar-benar seorang kultivator militer yang kuat, jelas tidak mungkin dia adalah ahli pedang seperti yang dia klaim. Jika dia berkata jujur, Suhe pasti akan dengan senang hati menerimanya sebagai menantu. Bahkan, dia rela menyebut Liang sebagai ayah mertuanya. Dibandingkan dengan saat mereka pertama kali meninggalkan toko pandai besi, Li Baoping menjadi jauh lebih pendiam. Dia lebih memilih untuk tetap berada di samping Chen Pingan dalam diam hampir sepanjang waktu. Dia bahkan menolak untuk membiarkan Su He dan Zulu membawakan keranjangnya. Adapun Chen Pingan, dia sedang berlatih meditasi seperti biasa, dan ini sudah menjadi pemandangan yang biasa dilihat semua orang. Liang mulai merasa agak tidak nyaman di bawah pengawasan Li Huai dan yang lainnya. Lalu dia berbalik sehingga punggungnya menghadap mereka, lalu mulai meneguk anggur dari labu peraknya. Saat hujan mulai reda, Liang tiba-tiba berdiri dan menyatakan bahwa ia akan keluar untuk mencari cabang yang cocok, dan bahwa ia akhirnya akan menunjukkan kepada semua orang keahlian pedangnya yang luar biasa. Namun, tepat saat semua orang saling memandang dengan kaget, Liang menambahkan bahwa jika ia tidak dapat menemukan cabang yang cocok, maka tidak akan ada yang dapat ia lakukan. Rupanya, bagi seorang pendekar pedang abadi, menemukan senjata yang cocok sama sulitnya dengan sulitnya bagi pria pada umumnya untuk menemukan istri. Semua orang hanya menatapnya, dan tidak ada seorang pun yang bersedia mengatakan apapun. Liang berjalan sendirian ke toko gunung, dan tanahnya licin karena hujan, menyebabkan dia hampir terpeleset. Dia buru-buru berpura-pura melancarkan beberapa teknik tinju untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah terpeleset, seolah-olah dia sedang pemanasan untuk menunjukkan keahlian pedang yang telah dia janjikan kepada semua orang. Tepat setelah Liang menghilang dari pandangan, hujan tiba-tiba menjadi lebih deras tanpa peringatan apapun, membuat semua orang terkejut. Chen Pingan membuka matanya dan melihat keledai di dekat pohon. Setelah merenung sejenak, dia berdiri dan berkata, "Aku akan mencari Liang." Su He juga berdiri dan menawarkan, "Aku akan pergi bersamamu. Cuaca seperti ini cukup berbahaya untuk bepergian sendirian." Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Tidak perlu, aku sudah sering mengalami cuaca seperti ini saat memasuki pegunungan untuk membakar arang atau mengumpulkan bahan obat, jadi tidak perlu khawatir tentangku. Selain itu, kamu harus tetap tinggal dan menjaga yang lain." Su He mempertimbangkan situasi itu sejenak, lalu mengangguk setuju. "Baiklah, kalau begitu hati-hati saja." Chen Pingan menepuk kepala Li Baoping, lalu berjanji dengan suara lembut, "Aku akan kembali sebelum kamu menyadarinya." Wu Yuan sangat sibuk sehingga ia hampir tidak punya waktu untuk beristirahat sepanjang hari. Ia tidak hanya harus mengawasi sendiri pembangunan kantor daerah di sisi timur kota, tetapi juga harus memilih lokasi untuk paviliun Woncang dan kuil orang bijak bela diri. Dari 4 marga dan 10 marga, selain 6 marga yang telah pindah dari kota, tinggal 8 marga lagi. Selama insiden gesekan plakat lengkung, Menteri Kanan Dong Hu dari Kementerian Ritus telah sepenuhnya menggantikan wewenang Wu Yuan, dan sebagai hasilnya, tidak ada satupun klan kaya yang tersisa di kota di Fortune Street dan Peachleaf Alley yang menganggapnya serius. Meski begitu, ia masih harus mengunjungi rumah-rumah itu satu persatu, dan pada akhirnya, bibirnya kering dan pecah-pecah, dan ia merasa seolah-olah tenggorokannya terbakar. Begitu dia kembali ke kantor pengawasan Tungku, dia langsung menjatuhkan diri ke kursinya, lalu melonggarkan kerah bajunya sambil menatap kosong ke arah ukiran dekoratif di langit-langit dengan ekspresi merenung. Sekretarisnya yang terpelajar berdiri di sampingnya, dan dia telah menemani Wu Yuan selama kunjungannya ke semua pemimpin klan. Mereka tidak pernah ditolak untuk bertemu, tetapi para pemimpin klan jauh dari kata kooperatif, terus-menerus saling mengoceh. Salah satu dari mereka akan mengatakan bahwa pemimpin klan Liu harus diajak berkonsultasi mengenai masalah apakah paviliun Woncang dapat dibangun di Gunung Porselen, sedangkan yang lain akan menyatakan bahwa klan Wei adalah pemilik mayoritas makam abadi, jadi masalah tersebut hanya dapat dibicarakan jika pemimpin klan Wei setuju untuk melanjutkan.
Namun, para pemimpin klan Liu dan klan Wei kemudian menyatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat penting yang menyangkut fondasi klan mereka, jadi semua orang harus berkumpul untuk berdiskusi secara menyeluruh. Jika tidak, mereka akan dikritik oleh penduduk kota lainnya. Sekretaris yang berilmu itu juga geram dengan perlakuan seperti ini, tetapi ia sudah banyak mengalami hal-hal seperti ini sejak kecil, jadi ia sangat paham dengan aturan mainnya. Ia tahu bahwa menjadi pejabat itu sangat sulit, dan lebih sulit lagi menjadi pejabat tinggi suatu daerah. Oleh karena itu, dia tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Tepat pada saat ini, beberapa rekannya mendekat untuk menanyakan situasi, dan dia menggelengkan kepala pelan, memberi isyarat agar mereka menjauh untuk sementara waktu dan memberi Wu Yuan kedamaian dan ketenangan. Tiba-tiba, Wu Yuan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Hanya saja aku tiba-tiba menginginkan anggur dari ibu kota." Baru pada saat itulah pejabat terpelajar itu duduk, dan berkata dengan nada sedih, "Sayang sekali klan Li sudah pindah ke ibu kota. Kalau tidak, kita bisa meminta bantuan ketua klan Li Hong. Jika dia bisa membantu kita di balik layar, maka akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menjalankan tugas kita. Klan kita berhubungan baik dengan cabang klan Li di ibu kota, jadi jika mereka bisa membantu kita, maka cabang klan Li di kota ini pasti akan membantu kita." Wu Yuan menoleh padanya dengan ekspresi tegas sambil memarahi, "Apa kau bodoh? Koneksi yang dimanfaatkan oleh klanmu tidak sebanding dengan koneksimu. Setiap kali kau menggunakan koneksi klanmu, statusmu di klanmu akan sangat terpengaruh. Ini bukan hal yang sederhana seperti meminta kaligrafi dari seseorang, jadi sebaiknya kau tidak melakukan hal bodoh. Saya hanya khawatir kamu tidak akan mampu mengatasi ini, jadi saya mencoba menghiburmu," kata sekretaris terpelajar itu sambil tersenyum. Senyum geli muncul di wajah Wu Yuan. "Jika aku tipe orang yang terpaku pada hal-hal seperti ini, maka aku pasti sudah mematahkan kaki jenderal pilar itu dan kawin lari dengan putrinya." Seluruh ruangan menjadi sunyi setelah pernyataan ini. Sekretaris yang terpelajar itu terpaksa menahan tawanya ketika berkata, "Saya sarankan Anda hanya membuat pernyataan sombong seperti ini secara pribadi, Guru Wu." Wu Yuan bersandar di sandaran kursinya, dan bukan saja dia tidak merasa terganggu sedikit pun karena terekspos, dia tersenyum saat menjawab, "Tentu saja. Jika ayah mertuaku benar-benar mengunjungiku sekarang, aku pasti sudah bangkit dari kursiku untuk mengambilkannya teh. Sekembalinya aku akan bertanya apakah dia lelah dan apakah dia butuh pijatan bahu." Semua orang di seluruh ruangan langsung tertawa terbahak-bahak, dan bahkan sepasang sekretaris militer yang berdiri di kedua sisi pintu masuk di luar saling bertukar pandang geli. Begitu Wu Yuan duduk tegak, semua orang di ruangan itu tanpa sadar menjadi sedikit tegang, menunggu dengan napas tertahan untuk apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Wu Yuan berkata dengan suara yang tidak tergesa-gesa, "Klan Li telah pindah, dan klan Lu bertekad untuk duduk di pagar dan tidak ikut campur. Klan Zhao mengklaim bahwa patriark mereka sakit, dan bahwa mereka hanya akan dapat mengambil keputusan setelah patriark mereka pulih. Sedangkan untuk klan Song, itu yang paling sulit dihadapi. Keempat marga utama di Fortune Street secara kolektif memiliki 10 tungku naga besar, dan 2 yang sebelumnya dimiliki oleh klan Li telah diwariskan ke klan Wei dan Liu di Peachleaf Alley. Aku ingin kalian semua mengumpulkan semua berkas yang tersebar di kantor dan membuat bagan yang menunjukkan hubungan dan relasi antar klan. Coba saya lihat betapa rumitnya kota ini. Bahkan jika kita tidak bisa membuat klan teratas di kota ini menuruti perintah kita, kita selalu bisa menerima klan di bawah mereka. Selain beberapa klan terbawah dari 10 klan, ada juga klan Ma, yang cukup kaya dan tidak mau pindah ke Fortune Street atau Peachleaf Alley karena leluhur mereka melarangnya. Mereka memiliki 2 tungku naga, dan karena saat ini saya bertugas sebagai pejabat pengawas tungku, saya dapat memutuskan skala semua tungku naga. Saya akan memberikan bantuan kepada semua klan yang bersedia membantu kami, dan pada saat yang sama, saya akan berinvestasi sebanyak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tujuan kami, bahkan jika itu berarti menghabiskan semua tabungan kantor pengawas tungku. Mereka mungkin bisa menjaga gunung porselen itu, tetapi mengingat seberapa besar makam abadi itu, pasti akan ada perselisihan tentang pembagian tempat itu di antara klan, dan ketika itu terjadi, kita akan bisa turun tangan. Mereka bisa menendangku sesuka hati sekarang, tetapi begitu semuanya runtuh di sekitar mereka, rubah-rubah tua yang licik itu harus berebut untuk meminta maaf padaku." Ini seharusnya menjadi pernyataan yang membangkitkan semangat dari Wu Yuan, tetapi alih-alih merasa segar kembali, dia malah menghela napas sedih sebelum kembali merosot ke kursinya. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Kapan siksaan ini akan berakhir? Guru, di mana wanita-wanita cantik yang bersedia menawarkan pangkuan mereka untukku beristirahat?"
Semua wanita di kantor ini adalah nenek-nenek tua atau anak-anak. Tidak ada satupun wanita yang seusia dengannya. Bukankah wanita-wanita di sini seharusnya lebih cantik daripada di tempat lain? Tepat pada saat ini, Cui Chan tiba, tetapi dihentikan di luar pintu masuk ruangan oleh dua sekretaris militer. Senyum muncul di wajahnya saat dia menyindir, "Tuan Wu, bagaimana kalau aku menulis surat kepada Jenderal Pilar Yuan dan bertanya apakah dia bisa mengirim dua pelayan kecilmu yang menggemaskan itu ke sini dari ibu kota?" Wu Yuan segera bangkit berdiri. Dia tidak mampu mengungkap fakta bahwa gurunya adalah pembimbing istana, dia juga tidak punya nyali untuk berpura-pura dan mencela gurunya dengan lantang. Pada saat yang sama, ia merasa cukup bingung, bertanya-tanya mengapa gurunya datang mengunjunginya, dan mengapa tampaknya ia tidak keberatan jika identitasnya terbongkar. Cui Chan tidak mau repot-repot berbicara dengan sekretaris Wu Yuan, dan dia hanya berbalik sambil memberi instruksi, "Ikutlah denganku." Wu Yuan memberi isyarat agar semua orang di ruangan itu tetap diam, lalu bergegas keluar ruangan. Kedua sekretaris militer ingin menemaninya, tetapi dia menolak dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Sambil menyusuri jalan batu yang tenang, Cui Chan bertanya, apakah para tawanan dari klan Lu itu sudah memasuki pegunungan? Wu Yuan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Ada 600 tahanan yang masih belum mencapai pintu masuk Gunung Dewa Ilahi paling utara. Orang-orang ini adalah tahanan yang paling mulia, dan kebanyakan dari mereka adalah keturunan tokoh-tokoh yang kuat dan kaya di Kekaisaran Lu. Mereka juga cukup muda, berusia antara 14 hingga 20 tahun. Ekspresi bingung kemudian muncul di wajah Wu Yuan saat dia bertanya, "Bukankah Anda sudah mengatur semua ini sebelumnya, Guru?" "Rencana bisa berubah, oke." Cui Chan membentak, "Saat ini, aku seperti naga banjir yang terdampar di pantai, jadi aku harus memastikan detail ini denganmu. Hentikan semua yang sedang kau lakukan sekarang dan pergilah ke pintu masuk Gunung Dewa Ilahi secepat mungkin. Temukan seorang tahanan bernama Xia Yulu dan atur agar dia dikirim ke ibu kota." Mereka yang mengawal para tahanan ke daerah mata air naga semuanya adalah bawahan Song Changjing yang paling terpercaya. Para prajurit yang tidak patuh itu tidak memiliki kesetiaan padaku, apakah mereka bersedia melepaskan Xia Yulu atas permintaanku? Wu Yuan bertanya dengan hati-hati. Cui Chan melambaikan tangannya dengan tidak sabar sambil menjawab, "Aku sudah membuka jalan untukmu, yang perlu kau lakukan hanyalah muncul di sana." "Apakah Anda baik-baik saja, Guru?" Wu Yuan bertanya dengan nada khawatir. "Aku akan hidup," bentak Cui Chan. Dengan itu, Wu Yuan tidak ragu-ragu lagi, segera memanggil kedua sekretaris militernya untuk berangkat bersamanya dengan menunggang kuda. Setelah kepergian Wu Yuan, Cui Chan berjalan menyusuri jalan setapak sendirian dengan raut wajah muram seraya bergumam pada dirinya sendiri, hanya satu kesalahan langkah saja telah membuat seluruh situasi menjadi tidak terkendali. "Aku belum kalah, tetapi rencanaku telah benar-benar gagal. Tidak masalah, selama masih ada sedikit peluang untuk menang, itu sudah cukup. Saya akan menganggap ini sebagai pengalaman untuk memoles dan memperbaiki kondisi mental saya. Jika keadaan menjadi lebih buruk, saya harus beralih ke rencana yang sama sekali baru. Saya sudah berhasil bertahan hidup lebih lama dari Guru dan Qi Jingchun, bukan? Tunggu dulu, sekarang setelah saya memikirkannya, itu membuat saya terdengar seperti kura-kura pengecut." Catatan, dalam budaya Tiongkok, disebut sebagai kura-kura memiliki berbagai konotasi negatif. Kura-kura dapat memiliki umur yang sangat panjang, tetapi selalu bersembunyi di dalam cangkangnya. Jadi jika seseorang disebut kura-kura, mereka disebut sebagai pengecut yang memilih untuk bertahan lebih lama dari lawan mereka daripada menghadapinya secara langsung. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada akhirnya, Cui Chan menghela napas sedih. Keberuntungannya luar biasa seperti sebelumnya. Mengapa dia harus datang ke sini pada saat seperti ini? Sekarang setelah dia memasuki arena, satu-satunya hal yang dapat kulakukan adalah mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin pion dari permainan akhir ini. Jika tidak, dia akan mengambil semuanya. Aku tidak percaya ini. Jika seseorang melewati pintu masuk kantor pengawas Tungku saat ini, mereka akan dapat mendengar Cui Chan berbicara keras kepada dirinya sendiri dari jauh. Aku tidak marah, tidak ada gunanya bagiku untuk marah pada hal seperti ini. Benar, tidak ada gunanya. Persetan, bagaimana mungkin aku tidak marah? Aku sedang marah. Di bengkel pandai besi, 3 kursi bambu baru berwarna hijau cerah ditempatkan di bawah atap. Ruan Xiu sudah menyerbu pergi dengan marah, meninggalkan Tuan Ruan dan wanita yang tadi mengunjungi Gang Fas Tanah Liat, dan tak seorang pun dari mereka menunjukkan reaksi apapun terhadap kepergian Ruan Xiu. Di tepi sungai di kejauhan berdiri Yang Hua, Su Hunran, dan Wang Yifu.
Duduk di kursi bambu, wanita itu mengalihkan pandangannya dari sosok Ruan Xiu yang pergi. Dia sengaja melakukan sedikit tipu daya untuk membuat Ruan Xiu marah dan mengusirnya. Sekarang setelah dia sendirian dengan Ruan Qiong, dia akhirnya mengungkapkan alasan kunjungannya. Apakah ada kesepakatan antara Anda dan Tuan Qi, Tuan Ruan? Apakah itu sebabnya Chen Pingan ditemani oleh para seniman bela diri dari klan Li? Tidak, jawab Ruan Qiong dengan lugas dan lugas. Kalau begitu, apakah kamu setuju untuk melindungi Chen Pingan karena 3 gunung yang dia beli di sebelah gunungmu? Tanya wanita itu. Ruan Qiong mengangguk sebagai jawaban. Benar sekali, aku berjanji padanya bahwa tidak akan ada hal buruk yang menimpanya sebelum dia meninggalkan Kekaisaran Li Agung. Wanita itu mendongak menatap langit, dan awan gelap di atas sana menandakan bahwa badai akan datang. Bagaimana dengan ini, Tuan Ruan? Aku akan meminta seseorang untuk membeli 4 gunung di sekitar Gunung Keanggunan Ilahi, lalu memberikannya kepadamu sebagai hadiah dari Kekaisaran Li Agung. Senyum sinis muncul di wajah Ruan Qiong saat dia mengejek, kau bilang kau perlu mengeluarkan uang untuk membeli gunung-gunung itu. Kantong-kantong koin tembaga saripati emas itu keluar dengan satu tangan dan masuk dengan tangan yang lain untuk Kaisar Kekaisaran Li Agung, jadi mengapa harus mengambil langkah ekstra? Wanita itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat menjawab, aturan adalah aturan. Aku bukan orang yang suka mematuhi aturan, tetapi aturan Anda dan aturan yang mulia adalah aturan yang harus kupatuhi. Aku tentu tidak akan berani menyatakan bahwa aku orang baik, tetapi aku selalu bertindak sesuai kemampuanku. Ruan Qiong tidak berkomentar tentang hal ini. Sebaliknya, ia bertanya, mengapa kau bersikeras membunuh anak itu? Mengapa kau begitu terburu-buru membunuhnya hingga kau rela menanggung biaya yang sangat besar untuk dirimu sendiri? Mengapa kau tidak bisa menunggu sampai setelah ia meninggalkan Kekaisaran Li Agung? Suara wanita itu tetap tenang dan lembut, tetapi ada tatapan tegas di matanya saat dia menyatakan, dia harus mati. Begitu dia mati, bahkan jika si botak itu benar dan karma benar-benar ada, itu tidak akan menjadi masalah. Kematian ayahnya dan fakta bahwa kita menggunakannya untuk membantu Muir mengamankan lebih banyak kesempatan yang ditakdirkan, semua itu akan berakhir denganku. Itu karena kamu memiliki semacam kemampuan mistis yang tidak dapat terlihat oleh mata telanjang dan mampu memutuskan karma, kan? Ruan Qiong bertanya dengan nada acuh tak acuh. Wanita itu hanya tersenyum sebagai jawaban, tidak membenarkan maupun membantahnya. Ruan Qiong menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan, meski begitu, itu tetap tidak menjelaskan mengapa kau terburu-buru ingin membunuhnya. Muir akan segera tiba di ibu kota. Begitu dia tiba, kesempatan besar yang ditakdirkan akan menimpanya, jadi untuk menghindari kecelakaan yang tak terduga, aku harus menyingkirkan semua hal yang dapat menjadi penghalang baginya. Wanita itu dapat melihat bahwa Ruan Qiong sama sekali tidak tergerak oleh penjelasan ini, jadi dia tidak punya pilihan selain bersikap jujur kepadanya dan mengungkapkan keadaan rahasia yang terlibat. Jika simpul di hati Muir ada pada kultivator rata-rata, itu tidak akan terlalu berarti. Mengejar Dao Agung adalah usaha yang panjang, jadi meskipun dia tidak dapat melepaskan ikatan itu sebelum mencapai 5 tingkat tengah, akan ada cara yang dapat digunakan Kekaisaran Li Agung untuk secara paksa membasmi ikatan itu melalui kekuatan eksternal. Bahkan dalam skenario terburuk, itu hanya akan meninggalkan iblis batiniah dengan kekuatan yang tidak pasti, yang akan membuat terobosannya ke 5 tingkat atas menjadi sangat berbahaya. Namun, kesempatan yang ditakdirkan di ibu kota tidak akan menunggu siapapun, jadi itu harus dimanfaatkan sekarang. Selain itu, si idiot, Cui Chan, kalah, meskipun dia mengaku sudah meramalkan segalanya. Jelas bahwa dia tidak dapat menodai kesucian anak laki-laki itu, jadi aku tidak punya pilihan selain menggunakan pilihan terbaik kedua, yaitu menyerahkan kepala Chen Pingan kepada Muir untuk menyelamatkan kondisi mentalnya. Ekspresi pasrah muncul di wajah wanita itu saat dia melanjutkan, aku sudah mempertimbangkan untuk menipu Muir dengan mengatakan kepadanya bahwa Chen Pingan gagal lulus ujian Cui Chan dan akhirnya direndahkan menjadi orang yang tidak tahu malu. Aku bahkan telah menyusun cerita yang sempurna hingga detail terkecil untuk mendukung kebohongan ini, tetapi aku tidak mampu mengambil risiko seperti itu. Jika Muir benar-benar memiliki bakat luar biasa yang cukup untuk memperoleh kesempatan yang ditakdirkan itu, maka kebenaran akan seperti pisau yang terus-menerus tergantung di atas kepalanya. Jika dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, maka ada kemungkinan besar bahwa Dao Heart-nya akan runtuh dalam sekejap. Tiba-tiba, badai besar yang mengancam akan datang akhirnya reda. Ruan Qiong tidak menghiraukan hujan deras yang turun di luar sana saat dia bertanya, simpul macam apa di hatinya yang begitu sulit diatasi. Bajingan itu, Pak Tua Yao, menipuku dan mengatakan yang sebenarnya kepada bocah itu. Tentu saja,
Siapapun yang punya otak akan dapat mengetahui bahwa tidak mungkin orang tuanya tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi hanya karena ia lahir pada hari kelima bulan kelima. Pada titik ini, bocah itu telah mengingkari sumpahnya kepada ibunya, dan setelah mengetahui kebenarannya, ia bergegas kembali ke kota dari Tungku Naga seperti orang gila. Tahukah kau apa yang dilakukannya setelah itu? Dia tidak pergi mencari Muer, juga tidak pulang ke rumah. Sebaliknya, dia menunggu di luar Klai Faseeli sampai Muer keluar sendirian, dan baru saat itulah dia menerkam. Dia memojokkan Muer dan memaksanya ke dinding, hampir mencekiknya sampai mati. Tentu saja, dia tidak dapat membunuh Muer pada akhirnya, dan bahkan jika itu memang niatnya, dia akan menjadi satu-satunya yang mati. Mata-mata terkutuk itu mengawasi dari balik bayang-bayang selama ini saat semua ini terjadi, tetapi mereka bersikeras mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Yang Mulia, yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat campur tangan kecuali Muer meninggal. Para idiot itu pantas dieksekusi 10.000 kali lipat karena ketidakmampuan mereka. Wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk tetap setenang mungkin saat mengungkapkan rahasia ini kepada Ruan Qiong, yang kemudian diikuti oleh sedikit tanda kelelahan dan kepasrahan di wajahnya. Bagaimana mungkin anjing kampung yang sangat licik dan kotor itu bisa ada di dunia ini? Tindakannya menjadi simpul terbesar di hati Muer, yang hampir mustahil untuk diselesaikan. Selama bertahun-tahun sejak saat itu, Muer sering terbangun di tengah malam karena mimpi tentang kejadian itu. Dia tidak pernah bisa mengerti mengapa Chen Pingan tidak membunuhnya pada hari itu, dan mengapa dia hanya memilih untuk menyerang ketika Zigui tidak bersamanya. Muer mengatakan kepadaku bahwa jika dia berada di tempat Chen Pingan, dia akan mencabik-cabik Chen Pingan, dan idealnya, dia akan melakukannya di depan semua orang yang dicintai Chen Pingan. Pada akhirnya, kurasa aku juga ikut bersalah atas semua ini. Hujan turun deras ke tanah, mirip dengan air mata kedua anak itu setelah kejadian itu. Song Jixin telah terkulai di tanah, memegangi tenggorokannya sendiri dengan tangannya sambil menangis ketakutan. Sementara itu, Chen Pingan berjalan ke Klai Faseeli sambil menangis terseduh-seduh. Setelah terdiam cukup lama, perempuan itu mengesampingkan alur pikirannya itu, dan setelah ragu sejenak, ia bertanya, "Saya yakin kamu sudah bisa menebak apa yang terjadi di jembatan tertutup itu, kan?" Wajah Ruan Qiong dipenuhi dengan kebencian saat dia meludah sambil menggertakkan giginya. "Jika aku tahu semua ini, aku tidak akan datang ke sini." Wanita itu mengangkat alisnya sambil berkata, "Itulah sebabnya sebelum Muer meninggalkan kota, dia harus pergi dan mempersembahkan dupa di sana. Dia berada di posisi seperti sekarang ini karena satu demi satu anggota keluarga kekaisaran Li Agung telah meninggal." Setiap goresan dari setiap karakter pada plakat di atas jembatan tertutup yang bertuliskan, "Angin kencang menghantam air," sama artinya dengan hilangnya satu nyawa, dan pengorbanan nyawa-nyawa itulah yang memberinya semua yang dimilikinya saat ini. Ada ekspresi gelap di wajah Ruan Qiong, dan dia tampaknya tidak berniat mengatakan apapun lebih jauh. Wanita itu perlahan berdiri dengan tatapan tajam di matanya, dan dia menatap Ruan Qiong sambil berkata dengan suara rendah dan memikat, "Tuan Ruan, jika Anda merasa 4 gunung tidak sepadan dengan mengingkari janji Anda kepada anak laki-laki itu, maka tidak apa-apa. Nyatakan harga Anda, dan kita bisa bernegosiasi. Misalnya, setelah saya kembali ke ibu kota, saya dapat meyakinkan Yang Mulia untuk melakukan segala daya untuk membantu putri Anda mencapai katalis pencapaian daunnya. Saya tidak tahu apa katalis pencapaian daunnya, tetapi saya dapat berjanji atas nama Yang Mulia bahwa Kekaisaran Li Agung akan membantunya dengan segala cara yang mungkin. Selain saya, guru kerajaan Cuichan dan bahkan Song Changjing semuanya dapat memberikan bantuan kepada Ruan Xiu dalam pencapaian katalis pencapaian daunnya. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakkan kaki dalam radius 500 km dari Dragon Spring County," kata Ruan Qiong dengan nada acuh tak acuh. "Jika aku melihatmu memasuki area ini, jangan salahkan aku karena mengabaikan kesopananku dan memukuli seorang wanita." Wanita itu menghela napas pelan. "Baiklah. Aku harus menunggu sampai dia sampai di perbatasan Kekaisaran Li Agung." Saat dia menuruni tangga, Ruan Qiong tiba-tiba berkata, "Kursi yang baru saja kamu duduki itu buatan Chen Pingan." Wanita itu sedikit goyah saat mendengar ini, dan dia sengaja salah menafsirkan apa yang Ruan Qiong coba sampaikan saat dia bertanya dengan senyum menggoda, "Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa dia secara tidak langsung menyentuh pantatku?" Wanita itu tertawa terbahak-bahak saat ia melangkah maju ke tengah badai, membiarkan dirinya basah kuyup oleh hujan. Di balik pakaiannya yang basah kuyup, lekuk tubuhnya yang menggoda terekspos hingga siapapun dapat melihatnya, namun Ruan Qiong mengalihkan pandangannya tanpa ekspresi. Badai dahsyat lainnya pun datang.
Saat Chen Pingan berjalan ke puncak gunung, dia melihat A Liang berdiri membelakanginya, dan dia sedang memasukkan pedang bambunya ke sarungnya. Setelah pedangnya disarungkan, A Liang berbalik dengan senyum cerah seraya berkata, "Sebelum datang ke sini, aku bertemu dengan seorang seniman bela diri muda yang jauh lebih menarik daripada dirimu. Aku sering mendengarnya melafalkan sebuah kalimat puitis, dan itu benar-benar menyentuh hatiku, jadi mengapa kau tidak mendengarkannya juga?" Kalimat itu berbunyi, "Setiap kali aku melihat ketidakadilan di dunia ini, pedang di hatiku mulai bergetar." A Liang perlahan berjalan ke arah Chen Pingan sambil melanjutkan, "Setelah mengatakan itu, aku bukanlah seorang pahlawan yang merasa cenderung untuk melawan ketidakadilan. Aku hanya merasa bahwa kalimat puitis ini sangat tepat untuk diucapkan setelah membunuh orang dalam cuaca seperti ini. Ada dua alasan mengapa aku datang menemuimu. Yang pertama adalah untuk mengumpulkan labu penyembuh pedang di sepanjang jalan, sedangkan yang kedua adalah untuk jepit rambut yang kau kenakan. Menurutku, yang kedua sekitar 100 kali lebih penting daripada yang pertama." Di atas bukit di belakang A Liang terbaring sepasang jasad yang tengah beristirahat dengan tenang, dan mereka berdua merupakan salah satu seniman bela diri dan kultivator terkuat di Kekaisaran Li Besar. "Siapa kamu?" tanya Chen Pingan. Lelaki itu terus berjalan perlahan ke arah Chen Pingan dengan telapak tangannya bertumpu pada gagang pedangnya, dan dia berhenti setelah tiba di depan Chen Pingan, lalu mengangkat topi bambu kerucutnya sambil tersenyum dan menjawab, "Namaku A Liang, Liang yang berarti kebaikan."